Untuk pemaparan kedua, kita akan mendengarkan aspek perpajakan dan akuntansi UMKM serta sosialisasi Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM. Ini kita akan sediakan juga waktu 30 menit untuk dipaparkan oleh Pak Gerits Perlaungan Tampu Bolon. Pak Gerits sekarang adalah Kepala KPP Pratama Tarakan. Beliau berpendidikan S1 dari Fakultas Hukum UGM, Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan S2 sebagai Master of International Tax di University of Melbourne, Australia, dan juga Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Pengalaman beliau lengkap, saya kenal persis dengan beliau ini. Kita akan mendengarkan, saya rasa, pemaparan dan pengetahuan yang baru dari Pak Gerits, terutama berkaitan dengan UMKM. Kepada Pak Gerits, layar dan waktu kami persilakan Pak. Silakan Pak Gerits. Terima kasih Pak Tarang Sitanggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang di Tarakan dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Teten Mas Duki yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Iren. Kemudian tadi Pak Kakanwil kami, Bapak Nex Darmawan, Bapak Teddy Arif Budiman, Kepala Perwakilan BI, Ibu Hasriani, Bapak Syahran yang juga tadi sudah meninggalkan Zoom meeting kita. Kemudian, nah ini nih, Bapak Arif, Kepala BPK Kalimantan Utara, yang gagah sekali. Kemudian juga panitia webinar, ada Pak Agus Priyono sebagai Ketua IAI Kaltara. Kemudian ada Pak Edi, dan juga ini Pak Torang Sitanggang. Pak Torang Sitanggang ini namanya sudah sering, dulu saya dengar waktu saya masih junior, ternyata ketemu di Zoom lebih ganteng lagi Pak Torangnya. Iya Pak Arif. Bapak Ibu, tadi saya sudah mendengar banyak sambutan, speech, dan juga materi yang pada intinya mendorong menuju kebaikan, yaitu budaya tercatat, budaya laporan keuangan, inline dengan kewajiban dan kepatuhan perpajakan yang semakin baik. Dalam kesempatan ini saya coba share materi kami. Karena memang ini baru Undang-Undang HPP, dan di dalam Undang-Undang HPP yang baru ini juga ada mengenai UMKM, maka saya akan mulai mengenalkan dari Undang-Undang HPP itu sendiri. Mohon izin sebelumnya, apakah share screen saya terlihat, Pak? Terlihat Pak Gerits. Silakan Pak. Ya. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ini masih undang-undang kita yang paling baru, menggabungkan pengaturan baik formil maupun material mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak karbon, cukai, dan juga yang sangat strategis, nanti akan saya sampaikan juga di akhir sesi, mengenai program pengungkapan sukarela. Lalu apa saja yang berubah dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini? Kita langsung ke poin 3, ruang lingkup dan pemberlakuan. Di Undang-Undang PPH, undang-undang ini ingin menjadi lebih adil dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Jadi ada perubahan bracket tarif PPHOP yang sebelumnya tarif terendah bracketnya sampai 50 juta, maka sekarang bracketnya sampai 60 juta. Artinya orang yang berpenghasilan sampai dengan, orang di sini bisa, ini orang pribadi ya, gitu ya, individu maksudnya ya, bisa menikmati tarif yang paling rendah. Sebelumnya 50 juta, sekarang bracketnya menjadi 60 juta. Kemudian ada juga penegasan untuk badan, tarif PPh badan, ya ini tetap 22%. Tetap 22%. Di PPN ada juga yang berubah. Nah ini sangat relevan untuk diketahui terhadap teman-teman UMKM. Mulai 1 April tarifnya menjadi 11%. Sehingga itu mungkin harus diketahui supaya nggak kaget. Nah, ini dulu belinya 10%, sekarang kok menjadi 11. Casnya dulu PPN 10, sekarang menjadi 11 ya, gitu.
Kemudian ada juga yang Pak Gerits, slide-nya kok nggak ini ya, nggak ngikut ya? slide-nya nggak ngikut. Asas tujuan dan ruang lingkup ya Pak ya? Ya, Bapak tadi bicara tarif pajak UMKM ya. Oh iya, itu Di ini saya ada masih, maksud bukan saya Pak? Pak Gerits di apa di layar komputer saya masih judul Pak Gerits. Oh, oh ya. Iya, masih aspek perpajakan. Ya, Nggak ngikut Oh, dengan oh, yang oh, 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 oh. Boleh saya ulang ya, stop sharing ya. ya, Jadi mohon pengertiannya Pak. Ini kita tarakan ya, ya, ya. khusus ini. Katanya khusus ini Pak. Saya asik ngomong dari tadi masih judul ya Pak. Ya, atau mungkin panitia yang bantu bisakah? Maksudnya tadi memang saya yang minta supaya cepat Pak. Oh, oke. Atau mungkin boleh panitia ya. Saya coba sekali lagi ya. Kalau Ya, yang ini apakah sudah terlihat Pak? sudah undang-undang harmonisasi ya. Kalau ini sudah ya. Asas Oke. tujuan dan ruang lingkup. Ya, sudah jalan sudah. Ya, silakan Pak Nah, Gerits. kemudian perubahan terkait administrasi ini akan menggunakan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Jadi itu beberapa perubahan-perubahan strategis terkait administrasi dan juga material dalam Undang-Undang HPP. Dan yang terakhir maksud saya yang saya sampaikan di sini, ada program pengungkapan sukarela yang akan berlaku sampai dengan 30 Juni atau sekitar 3 minggu lagi. Oke, kita sekarang diskusi atau ngobrol-ngobrol mengenai UMKM. UMKM, nah ini saya langsung masuk ke UMKM. Ini, maaf. Nah sekarang udah subjek pajak ya Pak ya, benar ya Pak ya? Benar Pak Gerits. Silakan Pak. Ini di PP 23 2018 ya. Siapa sih yang UMKM? Nah UMKM itu bisa dibatasi kalau pajak, ini kita maju sebentar ya, objek pajak ya. UMKM itu dibatasi yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar. Itu dibatasi seperti itu untuk kepentingan perpajakan. Gitu ya. Lalu subjek pajak. Nah, subjek pajak UMKM. Nah, di sini bagaimana pemajakannya gitu ya. Pemajakan untuk UMKM itu bisa ada dua. Jadi bisa menggunakan tarif final atau juga dia bisa menggunakan rezim umum, yaitu menggunakan PPh pasal 17, dihitung berapa penghasilannya, penghasilan itunya baru dikenakan tarif yang sesuai. Kita cenderung akan melihat ke subjek pajak yang menggunakan tarif PPh final. Jadi ini untuk kemudahan UMKM. Ini bentuk insentif. Tadi Pak Max juga sudah sampaikan, UMKM itu biar dibuat mudah. UMKM itu biar dibuat mudah. Nah, untuk mudahnya, maka UMKM tadi siapa yang boleh menggunakan tarif 0,5%, tarif 0,5% dengan hanya melaporkan omsetnya. Gitu. Yang pertama itu ada orang pribadi, 7 tahun sejak tahun 2018, kecuali dia mungkin mulainya 2020, panjangin lagi 7 tahun. Badan usaha, ada perseroan terbatas, ada CV, firma, koperasi dengan jangka waktu 3-4 tahun. Artinya, sejak dia menggunakan, maka ada jangka waktu 3-4 tahun. 3 tahun untuk PT, yang lainnya menggunakan jangka waktu 4 tahun, dia boleh pakai yang 0,5%. Bagaimana setelah lewat jangka waktu itu? Misalnya dia mulai tahun 2018 ya, untuk PT ya. Maka di tahun 2022 ini dia nggak boleh lagi pakai itu. Karena kan jadi dia harus menggunakan cara yang berlaku umum. Nah, sehingga memang sangat relevan tadi dari awal pembahasan kita adalah untuk laporan keuangan UMKM. Sehingga ini sangat relevan dengan pemenuhan kewajiban terkait kepatuhannya. Nah, ini objeknya. Objeknya kalau untuk UMKM dalam terminologi pajak. Ya kan UMKM kan tentu terminologinya juga bisa konteks yang lain, yaitu penghasilan dari usaha dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar dan total gabungan. Jadi kalau misalnya dia punya ditarakannya 3, ya tiga-tiganya 30. Total peredaran usahanya, jualannya berapa. Itu saya rasa hal yang kita sudah tahu semua, saya rasa yang di dalam Zoom meeting ini, karena tadi saya lihat coba pesertanya,
Demikian nanti bisa kita sama-sama diskusikan. Kemudian tarifnya 0,5% dari bruto. Dan bahkan untuk tahun ini khusus untuk orang pribadi pengguna PP 23, maka peredaran brutonya sampai 500 juta itu tidak dikenai PPh. Jadi mungkin kurang lebih 40 jutaan ya, 40 jutaan kalau dia jualannya 40 jutaan dalam 1 bulan, maka dia belum perlu bayar pajak. Gitu. Dia belum perlu bayar pajak. Di atas itu dia bayar pajak, tapi hanya 0,5%. Dan ini notes-nya untuk orang pribadi. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah ini mohon izin Pak Torang, karena saya disampaikan kemarin pemajakan UMKM seperti apa. Udah, kalau gitu kita sampaikan cara menghitung penggunaan tarif pajak untuk UMKM yang juga menggunakan PP 23. Yang pertama peredaran bruto. Nah, penentuan peredaran bruto. Nah, ini contohnya ada Tuan A yang memiliki 3 tempat usaha, totalnya 6 miliar. Sehingga dalam hal ini tidak dapat dikenai PPh final. Apakah dia tidak dikenai pajak? Dikenai self assessment menggunakan mekanisme umum. Dihitung dengan menggunakan pasal 16, tarif menggunakan pasal 17. Lalu, nah ini contoh yang berikutnya. Tuan A punya di pasar A, ini gerak-gerak sendiri Bapak Ibu, mohon izin. Di pasar A ada usahanya, jualannya 200 juta. Di B 300, di C 50, totalnya 550 juta. Nah, yang ini yang dapat dikenai PPh final karena omsetnya masih di bawah 4,8 dan melebihi 500 juta. Kalau tadi misalnya di pasar C-nya zong gitu ya, tentu dia masih belum dikenakan pajak. Oke, nah ini untuk penyerahan barang. Jadi UMKM ini juga sebagaimana kami di sini di unit kerja kami, ini gerak-gerak sendiri, mohon maaf sekali lagi. Ini contoh bagaimana wajib pajak UMKM itu melakukan transaksi atau penyerahan atau jualan kepada bendahara pemerintah, kepada kami. Karena memang salah satunya pengadaan barang itu bendahara apa unit-unit pemerintah itu didorong untuk membeli dari UMKM jika memang ada, gitu ya, jika ada. Jadi kita akan duluan melihat UMKM, gitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan di kantor, barang dan jasa. Lalu dalam hal ini kalau misalnya wajib pajak menyerahkan ke pemerintah, ke bendahara pemerintah, maka bendahara pemerintah nanti yang memotong 0,5%. Kalau tadi dia bayar sendiri, ya. Jadi kalau nggak dipotong oleh bendahara pemerintah, maka tetap si UMKM bayar sendiri, hitung sendiri 0,5% dari omset di atas 500 juta sampai dengan 4,8 miliar. Dengan catatan, kalau bertransaksi dengan bendahara pemerintah, supaya terima bersih, gini istilahnya, supaya terima bersih, dipotongin sama bendahara pemerintah, si UMKM tadi memiliki surat keterangan. Bagaimana dapat surat keterangannya? Oh, gampang. Tinggal masuk ke DJP online. Nanti dia melakukan permohonan aplikasi surat keterangan. Gitu ya. Kemudian cara bayarnya. Nah, ini cara bayarnya lagi nih yang paling gampang nih. Ini yang kita buat secara umum. Banyak di sini wajib pajak, apalagi UMKM, itu kami arahkan untuk membayar secara online. Jadi dari M-Banking. Nah, M-Banking, yang penting kita dapat kode billingnya. Yang penting kita dapat kode billingnya, bayarnya dari mana aja. Dari bank, dari kantor pos, dari ATM, dan yang paling gampang itu dari mobile banking. Kan? Jadi beberapa tempat, kami ke daerah-daerah terluar, Sebatik, di Nunukan, gitu ya, kami langsung ajarin mereka ini cara bayarnya, dan setelah mereka tahu gampang banget ya bayarnya, dari HP juga bisa gitu ya, mereka tertarik dan waktu itu bayar. Mudah-mudahan ini lanjut terus, apalagi nanti kalau misalnya pencatatannya sudah semakin baik,
sehingga mereka nggak perlu mereka-reka dulu berapa ya jualannya gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan program yang terus didorong untuk laporan keuangan dan atau pencatatan yang tertib, maka mereka juga membayar menjadi lebih mudah. Kemudian cara lapornya, nah ini ada dua. Kalau untuk badan, PT, CV, gitu ya, dia menggunakan SPT 1771 dan orang pribadi, dia menggunakan 1770. Nah, untuk masanya, dia nggak perlu lapor lagi SPT masa, karena kan dia sudah bayar tiap bulan. Itu untuk UMKM. Nah, ini juga saya perlu sampaikan, ini program strategis. Kenapa? Karena PPS ini adalah kesempatan. Program pengungkapan sukarela ini kesempatan, bukan cuma untuk orang kaya, termasuk juga untuk UMKM, pelaku-pelaku UMKM, ya, yang dalam tahun-tahun sebelumnya masih belum melaporkan kewajiban perpajakannya, atau masih belum mengungkapkan kewajiban perpajakannya, sehingga dia tertarik untuk mengikuti ini. Jadi garis bawahnya adalah ini kesempatan. Ini kesempatan. Ayo kita sama-sama ikut PPS, gitu kan? Dan PPS ini dilakukan selama 6 bulan, berakhir di bulan ini, tanggal 30 Juni 2022. Nah, PPS-nya seperti apa? Nah, ini saya sampaikan garis besarnya. Ada 2 kebijakan. Kebijakan pertama, lanjutan dari tax amnesty. Lanjutan dari tax amnesty yang dulu belum melaporkan seluruhnya pada saat mengikuti tax amnesty, baik OP maupun badan masih boleh ikut dengan range tarif antara 6% sampai dengan 11%. Sedangkan kewajiban untuk PPS kebijakan 2 ini hanya untuk orang pribadi. Nah, ini dia ultimate owner dari penghasilan itu ya. Untuk aset perolehan dari tahun 2016 sampai 2020. Jadi ini cut-off-nya setelah program TA. Dengan range tarif 12 sampai 18%. Jadi baik yang dulu ikut TA maupun yang dulu nggak ikut TA, atau kombinasi keduanya, bisa menggunakan kesempatan PPS ini, termasuk pelaku UMKM. Lalu bagaimana kemeriahannya di KPP Pratama Tarakan? Sampai dengan kemarin tercatat sudah ada 179 wajib pajak orang pribadi dan 9 wajib pajak badan, total 186 yang sudah dideklar untuk ikut pengungkapan sukarela itu 140,78 miliar dengan jumlah PPH PPS-nya itu 75,6 miliar. Nah, ini kami juga berterima kasih untuk insan wajib pajak di Kalimantan Utara, khususnya Tarakan dan Nunukan, karena sampai dengan saat ini, meskipun kita Tarakan di perbatasan, PPS yang paling tinggi di wilayah Kalimantan Timur dan Utara itu KPP Tarakan. Jadi banyak WP sini, baik animo dan juga jumlah setoran pengungkapan sukarelanya mau membayar. Ya, mudah-mudahan dalam 3 minggu terakhir animo ini semakin baik lagi, sehingga ke depannya semua kewajiban kita semakin baik, khususnya pelaku UMKM. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Torang Sitanggang selaku moderator diskusi kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Gerits, menarik sekali. Ada 2 topik yang telah disampaikan oleh Pak Gerits. Yang pertama masalah perpajakan khusus UMKM, yang kedua tadi mengenai program pengungkapan sukarela. Bapak dan Ibu peserta webinar, apabila Ibu dan Bapak punya semacam tanggapan, pertanyaan, atau apapun terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh kedua pembicara kita, Ibu dan Bapak bisa ketik langsung di kolom chat box. Nanti kita akan coba sampaikan kepada para pemapar.